Kita harus menghilangkan kelaparan dari bumi Indonesia. Ada yang mengatakan, oh yang penting ibu hamil yang dikasih makan. Ini pakar-pakar ini tidak belajar, tidak baca. Program MBG itu mulai dari ibu hamil. Mungkin satu-satunya negara di dunia di mana ada program ibu hamil, tiap hari makan diantar ke rumahnya. Coba kasih lihat di mana ada negara sekarang. Saudara-saudara sekalian, saya dapat surat dari pimpinan negara lain. Belajar ke Indonesia, mau belajar tentang makan bergizi. Saya katakan kita belum. Nanti akhir tahun baru kita selesai semua. Tapi kita sudah mulai. Ibu yang sedang hamil makan diantar ke rumahnya. Kita pakai semua potensi yang sudah ada di Indonesia. Ada pendamping, ada pekerja dari keluarga berencana di tiap desa, itu yang antar. Kita bikin dapur-dapur, pesantren, semua sekolah kita ikut sertakan. Kecuali mereka yang sudah mapan, yang tidak mau, ya nggak apa-apa. Kita tidak paksakan. Jadi saudara-saudara, artinya apa? Artinya, yang sekarang tiap desa sudah berjalan berapa tahun, program dana desa. 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dulu yang perjuangkan kita-kita juga. Dari semua partai di parlemen, HKTI, kalau tidak salah sudah berjalan 10 tahun. Di desa kita kembalikan 1 miliar, satu desa 1 tahun. Dengan program makan bergizi, uang yang beredar di tiap desa itu ditambah 6 miliar 1 tahun. Minimal 5, 6, ada yang 7, ada yang 8 miliar. Bayangkan dari 1 miliar naik ke 6 miliar. Atau dari 1 miliar naik ke 5 miliar saja, itu kenaikan 500% dalam 1 tahun. Yang tadinya hanya 1 miliar beredar di desa menjadi 6 miliar di satu desa. Kenapa? Karena tiap hari untuk memberi makan anak-anak, Badan Gizi Nasional butuh beli telur, beli ayam, beli ikan, beli sayur, beli tomat, beli wortel, beli timun. Ini ekonomi desa, ekonomi kecamatan hidup. Saya baca kemarin ada profesor yang tanya, gak ada gunanya koperasi di desa. Koperasi yang kita canangkan, minimal 70.000 koperasi merah putih baru, kalau bisa 80.000. Katanya tak ada gunanya. Nanti di tiap kita bangun gudang. Berapapun hasil di desa itu akan aman. Karena gudangnya ada. Saya sedih tahun-tahun belakangan. Saya dulu ketua umum HKTI, saya dapat laporan, Pak, di desa saya kita baru panen mangga yang paling bagus di dunia. Tapi tidak ada kendaraan untuk ambil. Setelah berapa hari, hasil mangga yang terbaik itu rusak. Nangis petani-petani di desa itu. Sekarang tiap desa akan punya gudang. Tiap desa akan punya kamar pendingin. Hasil apapun akan aman sampai dia mampu menjual.
Dan tiap koperasi akan kita beri truk. Minimal 1 truk, kalau bisa 2 truk. Semua hasil dari desa itu bisa dipasarkan. Dan semua kebutuhan desa itu bisa diambil ke desa itu. Ada profesor yang tanya, yang bilang tak ada gunanya itu koperasi agro-industri. Ya sudah, kita hormati pendapat dia. Nanti dia akan terbuka matanya dan mudah-mudahan hatinya juga terbuka. Puluhan tahun keluhan rakyat itu untuk nurunkan semangat kita. Ini adalah aneh. Saya khawatir dari mana pribadi-pribadi semacam itu, ya. Tapi nggak apa-apa. Kita demokrasi, silakan. Ya, yang mau menyerah silakan, yang mau nyinyir silakan, yang mau kerja, ayo sama-sama kita. Kita tukang kerja. Iya kan? Kita buktikan. Hari ini bukti. Nanti mungkin berapa minggu lagi, berapa bulan lagi kita akan terus buktikan. Saudara-saudara sekalian, dari kita selalu import, sekarang kita bantu negara lain. Bukan kita sombong, tidak boleh sombong. Kita selalu harus rendah hati. Tapi jangan kita rendah diri. Jangan menyerah sebelum berjuang. Apa bisa? Ya kan? Bisa. Uangnya dari mana? Ada. Dari mana uangnya? Dari penghematan. Saudara-saudara. Saya kira itu dari saya. Jangan terlalu lama juga pengarahan saya. Iya. Tapi saya lihat ini ada kopi di sini. Hah? Gimana?